menghambat seperjalanan kita. Selain kegiatan pendalaman kitab suci di KBG atau keluarga dan berbagai lomba yang akan kita laksanakan, di tahun liturgi B, tahun Markus ini, mari selama bulan ini setiap hari kita membaca dan merenungkan seluruh Injil Markus dari bab 1 sampai dengan bab 6. Sebelum membaca Injil Markus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau-curahkan ke dalam diri kami. Dialah Roh kebenaran yang Kau utus untuk membimbing kami pada seluruh kebenaran. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran-Mu sendiri, dan berkat Dialah kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu yang berkumpul bersama untuk mendengarkan kehendak-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kitab suci. Dahulu Engkau mengutus Roh Kudus untuk membimbing para penulis kitab suci untuk menyatakan kehendak-Mu dalam tulisan mereka. Karena itu, kami kini mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu yang tertulis di dalam kitab suci, dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Injil Markus hari ini. Mari kita baca Injil suci menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan bab 9 ayat 1. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitakan kepada siapapun tentang Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak, dan murid-muridnya berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena
aku, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa pada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa Santo Yosef. Marilah berdoa. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Maria, kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu, Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu, Kristus menjadi manusia. Santo Yusuf, kepada kami, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa dan bimbinglah kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.